Ya, namanya Multaqo Ulama Aswaja. Mereka bukan orang-orang Aswaja. Kok Arya tahu? Saya bertanggung jawab. Ini kalau barangkali dari BEN, dari BNPT, dari Densus 88, dari Polri, kalau saya salah ngomong tangkap aja saya. Tetapi kalau saya benar, awasin itu kelompok-kelompok itu. Awasin Pak, ini bibit-bibit itu radikalis itu. Ingin mendirikan sebuah negara di dalam negara. Pahamnya sangat beda, ingin mengajukan negara bangsa Indonesia. Oke, saudaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau mengingatkan untuk saudara-saudara. Hari ini tuh Aswaja, saudara, para ahli sunnah wal jamaah, itu termasuk ajaran dari salah satu guru besar saya, yaitu Mbak Yai Mukhtar Mukti, itu juga mengajarkan untuk ahli sunnah wal jamaah, cuman lebih kepada tarekat, lebih kepada tasawuf ya, untuk kebangkitan tasawuf. Jadi jiwa-jiwa yang tadinya gersang itu ketika kita bangkitkan ke tasawufan ya, kita belajar tasawuf, mudah-mudahan ya akan mencintai Islam, akan mencintai negeri ini, akan mencintai tanah air ini. Jadi kebangkitan tasawuf. Dan semua itu adalah ahlussunnah wal jamaah. Aswaja hari ini itu sedang diserang, salah satunya ada kelompok-kelompok dari para konten-konten kreator yang saat ini memang sengaja bikin gaduh untuk saya melihat di konten-konten Hilpras itu ya, sering. Makanya banyak sekali di sana penyuaran-penyuaran para pengikut-pengikutnya orang yang katanya itu ajarannya adalah ajaran Salafi. Mereka berteriak-teriak, yang katanya Salafi itu berteriak-teriak, ayo jangan menjadi orang Aswaja, ayo bubarkan NU. Ayo, banyak sekali sekarang sudah sampai ke sana. Dan hari ini dari kemarin ya sudah ini dipelopori ini dari kelompok-kelompok Jogja. Hati-hati, Aswaja saat ini sedang digempur. Salah satunya adalah mereka kumpulan yang mengatasnamakan Multaqo Ulama Aswaja. Nah, kalau saudara-saudara pernah dengar yang namanya Multaqo Ulama Aswaja, ini hati-hati. Ini mereka mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatasnamakan Ulama Aswaja, mereka mengatasnamakan sebagai orang-orang yang mengikuti ya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah lah. Nah, Multaqo Ulama Aswaja, Multaqo Ulama Aswaja ini adalah bentukan daripada HTI, saudara. Hati-hati, ini di Jogja ini sudah mulai gempar-gemparnya. Mereka mensosialisasikan, mereka ada kumpulan-kumpulan ya. Mereka sedang bersosialisasi bahwa seolah-olah ini para ulama-ulama yang mengatasnamakan orang ahli sunnah wal jamaah hari ini mendukung tentang kebangkitan khilafah. Nah, ini adalah komunitas dari kumpulan-kumpulan Multaqo Ulama Aswaja. Ini hati-hati. Fitnah lagi. Siapa ini? Mary Prianto komentar apa ini? Fitnah lagi nih Gus Dobel. Lu kok fitnah? Saya bukan fitnah. Saya itu kalau ngasih informasi kayak gini artinya sudah valid. Ya, tidak ada yang namanya fitnah, gak ada untungnya. Artinya, kenapa saya bilang ini adalah jebolan atau binaannya Hizbut Tahrir Indonesia? Karena juga kebangkitannya sama. Mereka mempelopori kebangkitan tentang kebangkitan khilafah. Bahwa khilafah hari ini seolah-olah di frame lagi, ditungulin lagi, dibangkitkan lagi ini khilafah nih oleh mereka yang mengatasnamakan orang-orang Aswaja. Hati-hati makanya. Hati-hati. Namanya perkumpulannya adalah Mustaqoh para ulama Aswaja. Ya. Multaqo Ulama Aswaja. Aswaja itu apa? Aswaja itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini lain. Hati-hati, mereka menyamar sekarang menjadi Aswaja, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ini rentetan ini terus akan meleburkan, akan menghancurkan kita punya negeri, kita punya negara, kita punya bangsa, kita punya kultur, kita punya budaya, kita punya tradisi. Hati-hati saudara ya.
Gus jawab salam Gus. Assalamualaikum Gus. Ya, sampah nahan, saya jamak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bin kemana Gus? Nah, ini bin. Ini bin. Bin Arya. Muhammad Okta bin Arya. Ini bin ini. Kejawen aman kan Gus? Nah, ini yang paling bahaya. Ini yang paling berbahaya. Orang-orang kejawen saat ini sudah banyak sekali yang keracunan. Orang-orang yang kejawen dulunya akhirnya dia menjalankan syariat Islam dan belajar kepada ilmu-ilmu syalaf atau ilmu-ilmu kuno, sekarang ditumpangin oleh orang-orang Wahabi yang dia meresap ilmu di Timur Tengah. Dia bawa akhirnya nimbrung kepada orang-orang yang syalaf, akhirnya menjadi Syalafi Wahabi. Ya. Nah, khilafah Hizbut Tahrir Indonesia ini sudah beberapa banyak orang ditahan karena berkaitan dengan terorisme. Ingin mendirikan sebuah negara Islam. Nah, ini khilafah ini khilafah ya. Akhirnya mereka sudah dibubarkan nih, HTI sudah dibubarkan. Sekarang muncul lagi binaannya yang didirikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, namanya Multaqoh Ulama Aswaja. Saya kasih informasi, hati-hati, ini ada di Jogja, ini sudah banyak sekali sosialisasi. Nanti saya akan posting di tab komunitas ya, bukti-buktinya. Mereka sudah ikrar kemana-mana, mereka sudah membuat apa? Forum-forum, mereka mendeklarasikan, mereka seolah-olah seorang ulama, seorang kiai, mereka mendukung tentang kebangkitan khilafah. Jadi sekali lagi untuk saudara-saudaraku yang awam-awam ini ya, tolong dipahami dulu. Khilafah bukanlah khalifah. Kalau khalifah itu adalah seorang pemimpin, kalau khilafah ini adalah sebuah sistem. Jadi jangan nganggap yang tidak saya membicarakan khilafah, Anda tangkap ini seolah-olah khilafah sama dengan khalifah. Beda, khalifah seorang pemimpin, khilafah adalah sebuah sistem, saudara. Hati-hati makanya. Ini di Jogja sudah dipelopori nih. Mereka mengaku adalah seorang ulama dan mereka juga mengaku sebagai orang ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati. Jadi rentetan itu semuanya hanya tujuannya cuma satu, ingin mencangkul negeri kita, bangsa kita, kultur kita. Mereka orang berpaham-paham asing. Termasuk Wahabi itu adalah dari asing. Nanti jangan kamu goreng begini. Berarti kamu ingkar dong dengan orang naik haji. Kamu ingkar dong dengan imam yang ada di Masjidil Haram. Mereka imamnya adalah seorang Wahabi. Beda. Wahabi di Arab itu dengan Wahabi yang di Indonesia sangat berbeda sekali. Wahabi yang di Arab dia menjaga kultur budaya dan tradisinya. Tapi ketika orang Indonesia datang ke Arab, dia berpaham Wahabi yang ada di Arab sama dengan Arab, tradisinya dibawa ke sini. Paham nggak? Jadi apa yang tidak sama dengan budaya yang ada di Arab, di sini dianggap haram. Padahal tidak sama sekali keluar daripada syariat Islam. Khilafah itu artinya apa? Kita analogikan begini aja. Khilafah ini adalah sebuah sistem yang tujuannya adalah ingin menyatukan sebuah negara-negara menjadi satu dan satu pemimpin. Mereka berambisi, orang-orang yang ingin mendirikan sebuah negara khilafah seolah-olah menyambut hadirnya Imam Mahdi. Yang jadi masalah satu, ketika ini dikaitkan dengan Al-Imam Mahdi, membangun sebuah negara dipersatukan dan satu imamnya nanti yang disebut Imam Mahdi. Sekarang pertanyaannya, imamnya khilafah itu siapa? Jadi ini hanya intrik-intrik orang-orang yang menggunakan politisasi agama hanya untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan perut mereka, saudara. Apakah ini saatnya kebangkitan tasawuf? Ini sudah saatnya kebangkitan tasawuf. Kebangkitan tasawuf itu ketika ada seseorang yang alim berikrar mengeluarkan fatwa, nanti kelak akan ada namanya puntung-puntung terapung, bintang-bintang berguguran. Itu kebangkitan tasawuf sudah mulai. Dan sebetulnya sudah mulai dari kemarin. Kebangkitan tasawuf itu sudah dari kemarin. Makanya semua konflik-konflik yang kotor ini kebuka semuanya. Yang kotor-kotor kebuka, yang ruwet-ruwet kebuka semuanya, kebongkar semuanya. Ya karena kebangkitan tasawuf. Bangkitnya tasawuf ini ya diawali dengan kelompok-kelompok ini semua pada bangkit nih saudara. Sekarang dinikmati aja saudara. Kelompok-kelompok yang berpaham Salafi Wahabi muncul. Dipelopori oleh seseorang, salah satu YouTuber namanya Heri Pras. Ini juga klenek-klenek ini Heri Pras yang sama.
Ini orang-orang yang berpaham Salafi Wahabi tujuannya adalah untuk memunculkan lagi nih kelompok-kelompok mereka yang merasa terbungkam. Kelompok yang gampang membid'ahkan, mengharamkan, mensirik-sirikan ini kebungkam nih mulutnya. Adanya Heri Pras ini mewakili. Bang muncul nih. Akhirnya apa? Berbondong-bondong mereka teriak sana sini, mereka sok lurus. Tujuannya apa? Pindah, jangan ke NU, bubarkan NU, pecah belah NU. Mereka adalah ahlul bid'ah semua, orang-orang yang menjalankan kebid'ahkan, kesirikan dan lain sebagainya. Heri Pras Wahabi berpaham. Ya orang-orang Wahabi ini di Indonesia ngakunya orang-orang salaf. Orang Wahabi yang ada di Indonesia, dia akan lebih pede mengatakan bahwa dirinya adalah orang-orang salaf. Tetapi orang-orang salaf sangat rentan disusupi oleh paham-paham Wahabi. Salaf itu padahal ngaji zaman dulu, disebutnya salaf. Kayak saya dulu nyantri itu di salaf sama. Saya nyantri tidak ada sekolahan dulu, bahkan bukan pesantren modern. Ya saya salaf dulu. Saya dulu mondok di tempat Syekh Yai Ali Qadir. Saya punya guru waktu saya mondok waktu kecil, itu salaf. Salaf bagus ketika tidak ditumpangi oleh paham-paham Wahabi. Tetapi salaf rentan ditumpangi oleh orang-orang yang berpaham Wahabi, maka disebutlah Salafi Wahabi. Wahabi itu siapa? Wahabi sudah paham aliran ada paham. Nah, hari ini Salafi Wahabi sudah ada, dulu ada Khilafatul Muslimin juga sudah dibubarkan. Terus ada keterkaitan terorisme juga ada Front Pembela Islam atau FPI. Ya, FPI juga dibubarkan karena ada keterkaitan dengan terorisme. Terus ada lagi Hizbut Tahrir Indonesia juga karena ingin memiliki sebuah cita-cita mendirikan sebuah negara di dalam negara, yaitu negara Islam, maka dibubarkan juga karena ini adalah negara demokrasi. Ini adalah negara yang majmuk, yang semua agama itu ada di Indonesia. Bayangkan saja ketika Indonesia ini dipecah belah dengan adanya intrik-intrik seperti itu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka Indonesia akan pecah. Seandainya Manado mayoritas Kristen, dia akan berpisah dari Indonesia. Seandainya di Tuba, di Danau Tuba, di daerah Karo, di daerah Medan sana, Danau Tuba itu mayoritas agamanya seandainya Katolik, akan berpisah dari Indonesia. Kalau seandainya Bali ini kan Indonesia ya. Ketika Hindu nanti akan dipisahkan Hindu akhirnya akan berpisah daripada Indonesia. Inilah yang dikhawatirkan. Bahayanya Hizbut Tahrir Indonesia. Karena mereka bercita-cita ingin mendirikan sebuah negara Islam. Jadi hari ini saudara, saya teruskan ya. Hari ini yang paling bahaya lagi apa? Di Jogja saat ini sedang viral-viral. Ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disebut Aswaja. Namanya Multaqoh Ulama Aswaja. Multaqoh Ulama Aswaja. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang dibubarkan oleh negara. Tujuannya sama. Hari ini mereka mendeklarasikan satu-satu ulama-ulama ini. Mereka buat forum akhirnya mendeklarasikan mereka seolah-olah mentakik, seolah-olah mereka setuju atas kebangkitan yaitu khilafah. Sama nggak? HTI itu khilafah? Sama. Makanya disebut Nahdlatul Ulama itu adalah salah satu benteng utama yang menjadi benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab itu sangat penting sekali. Hanya NU sampai hari ini itu menjadi bentengnya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena yang membentengi dari kelompok-kelompok itu. Maka hal yang lumrah dan wajar ketika Nahdlatul Ulama memiliki musuh yang banyak, dibenci orang banyak, dari dulu pengen dihancurkan orang banyak. Karena apa? Hancurnya Nahdlatul Ulama bakal menjadi kehancuran sebuah negara yaitu bangsa Indonesia. Coba Anda bisa nikmati, Anda coba bisa lihat histori ke belakang. Sebuah organisasi keagamaan yang nasionalis, yang moderat ada di mana? Yang tidak kaku ada di mana? Ya cuma ada di Nahdlatul Ulama. Coba pikirkan. Betul apa tidak? Coba. Mereka kalau seandainya ada organisasi-organisasi keagamaan, mereka sangat kaku sekali. Ketika ke kiri, ya ke kiri banget. Gak mau ke tengah, gak mau ke kanan. Kiri banget. NU tidak, saudara. Kiri, kanan, tengah, jalan terus.
Itu Nahdlatul Ulama. Maka hal yang lumrah ketika ada orang-orang yang berpahamnya kayak seperti Heri Pras contoh. Heri Pras ini seorang Salafi Wahabi. Mereka menganggap dirinya sebagai orang salaf. Berpahamnya sama dengan Salafi Wahabi. Kalau seandainya bangsa ini, negara yang majemuk ini dipegang oleh kelompok-kelompok yang berpaham seperti itu. Contohnya begini. Heri Pras suka goreng ketika ada orang dalam pengajian ini nyanyi. Katakanlah kemarin siapa yang di tempat Gus Idam? Siapa saudara kemarin? Ada seorang penyanyi. Siapa ya? Lupa saya. Inul. Mbak Inul. Ketika ada Inul Daratista datang ke tempat majelis pengajiannya Gus Idam pun tidak luput daripada penggorengan-penggorengan orang-orang yang kaku seperti Heri Pras. Katanya tempat pengajian akhirnya nyanyi dangdutan. Lucu nggak? Inilah Nahdlatul Ulama. Welcome to Nahdlatul Ulama, NU. Selamat datang di negara NU, saudara. Itulah NU, tidak kaku. Mereka biduan, hobinya biduan. Ya silakan nyanyi. Seasonnya nanti ngaji, yo ngaji. Wali Songo dulu seperti itu. Heri Pras juga kadang-kadang menggoreng seperti ini. Contoh, dia memposting, memotong-motong ketika ada sholawatan yang joget-joget pakai bendera. Dia ambil skrup, dia ambil videonya, dia potong, dia sebarkan. Inilah ajaran orang-orang yang aswaja katanya. Orang ahli sunnah wal jamaah tetapi dalam sholawatan mereka joget-joget. Kenapa? Heri Pras itu goblok. Dia tidak pernah mau memahami bahwa orang-orang yang berjoget itu kalangan siapa. Jamaahnya mafia sholawat, Gus Ali yang digoreng itu, Gus Ali Gondrong, yang digoreng sama Heri Pras adalah mereka komunitas-komunitas anak-anak jalanan yang suka mabok-mabokan, yang suka minum, anak-anak pang. Itulah Nahdlatul Ulama. Nah kalau mereka ngaji di tempat orang-orang yang sudah pintar ngaji di masjid yang orang sudah biasa sholat, ya manfaatnya di mana? Nahdlatul Ulama itu sangat lemes. Sudah apapun, mereka mau maling, mereka mau rampok, mereka mau biduan, mereka hobinya joget-joget. Ayo datang ke tempat majelis-majelis kami setelah nanti dikasih kajian ilmu. Lama-kelamaan yang tadinya anak pang tukang mabok, akhirnya hobinya juga tidak dimusuhi dan dia akhirnya mendapatkan pencerahan, dia mendapatkan didikan keagamaan. Pelan-pelan dia akan ketemu jati diri. Dia menjadi orang yang beragama, berbangsa dan bernegara. Itulah Nahdlatul Ulama. Terus saya ingin Pras, kalau seandainya ada orang ikut ngaji di Gus Idam, nyanyi-nyanyi nggak boleh padahal dia seorang penyanyi. Terus yang mendekati, yang ingin menobatkan si biduan penyanyi itu siapa? Kalian itu orang-orang yang kaku. Seolah-olah ketika pengajianmu didatangi oleh seorang penyanyi atau seorang biduan, haram mungkin. Kaku banget. Maka disebut orang Nahdlatul Ulama itu banyak sekali orang abangan. Copet sing tobat mlebu NU yo akeh. Orang-orang, kenapa kok NU Nahdlatul Ulama itu kok adem banget? Banyak sekali orang-orang Kristen bahkan atau orang non-Muslim masuk ke menjadi seorang mu'alaf. Karena apa? Karena kecintaan dedikasi yang NU lakukan, dia tidak kaku. NU adalah rahmatan lil alamin. Rahmat kepada siapapun. Maka ketika rahmat kepada siapapun, agama non-Muslim pun ketika melihat dedikasi dari Nahdlatul Ulama, dia akan cinta, dia akan menerima karena tidak penuh dengan caci maki. Dia tidak intoleran paham Nahdlatul Ulama. Dia coba nyanyi haleluya, oh bisa. Haleluya, 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 haleluya. Is in Lord. Is in the Lord, hallelujah. Is in the Lord, hallelujah. Is in the Lord, hallelujah. Is in the Lord. Saya menyanyikan lagu gereja seandainya saya bisa. Ya cuma sekedar nyanyi. Soal keimanan, lakum dinukum waliyadin. Ketika ada saudara saya yang beragama non-Muslim ingin, Gus, nyanyi dong, haleluya. Oke, saya nyanyikan. Dia senang, insya Allah saya dapat pahala. Menyenangkan siapapun kok, tanpa mengurangi keimanan saya.
Tetapi kalau kamu dengar saya coba iseng-iseng nyanyi kayak begini, kamu marah-marah, berarti imanmu masih tipis. Banyak belajar lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Orang Kristen bersolawat. Hai, apa yang salah? Yang penting keimanan kita jangan pernah engkau campurkan. Kenapa? Urusan agama itu urusan hidayah, urusan manusia kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Takbir. Jojo panas, ngono tok panas. Nek panas ya kalingan kulkas. Kalingan kulkas ono. Tuh kan, kejadian. Maka saudara-saudaraku, hati-hatilah. Mereka hari ini mengatasnamakan ahlu sunnah wal jamaah. Sebelah sana mereka menjelek-jelekkan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Dikasih paham ahlu sunnah wal jamaah, dijelek-jelekkan sama kelompok-kelompok pengikut-pengikutnya Pras. Hati-hati. Satu sisi di sana menjelma menjadi orang ahlu sunnah wal jamaah. Mereka seolah-olah mendukung atas kebangkitan khilafah di Jogja. Di Jogja. Hati-hati. Tapi kalau sampai hari ini masih banyak sekali orang yang membahas tentang nasab, hati-hati. Nasab, pembahasan nasab itu diikuti oleh orang-orang yang menumpang, saudara. Banyak sekali orang yang mengikuti nasab. Ada orang-orang oknum non-muslim yang radikal. Ada kelompok salafi wahabi. Ada barisan-barisan sakit hati atau yang disebut BSH. Tujuannya satu, untuk mengacaukan Nahdlatul Ulama. Ingin memecah belah Nahdlatul Ulama, saudara. Hizbut Barat alirannya apa? Setahu saya Salafi. Salaf, sama. Ini di Jogja makanya sudah banyak sekali mereka perkumpulan-perkumpulan. Mereka juga pakai udeng-udeng, mereka juga pakai sorban bak seperti ulama, orang-orang alim. Dari visnya, dari tampangnya segala macam sudah seperti orang-orang ulama, seperti kiai. Seperti kiai. Dan di situ nggak ada Habibnya itu. Itu nggak ada Habibnya, nggak ada. Orang keturunan Arab nggak ada itu. Di Multaqo ulama Aswaja itu nggak ada Habibnya. Mereka berkumpul seolah-olah para kiai, para ulama ini mendukung tentang kebangkitan khilafah. Nama perkumpulannya apa? Multaqoh, biasa disebut Multaqoh Ulama Aswaja. Ya, Jogja ini. Nahdlatul Ulama itu kalau kamu komentar begini, siapa ini Mas Boy ini? Semua aliran di luar NU dibilang salafi, terlihat nggak paham entikus. Oh enggak, maksud saya begini, saya sendiri pun orang salafi, saya orang nabiyin dan saya belajar salaf. Saya ini orang salaf, orang salafi. Tetapi ketika kita disinkronkan dengan sebuah pemahaman, saya menjadi aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling angker adalah ketika Anda pernah belajar salaf, lalu Anda ke bonceng atau Anda terpapar oleh paham-paham Wahabi, itu yang berbahaya. Anda akan masuk kepada selamat datang Salafi Wahabi. Itu sama dengan apa? Salafnya orang Indonesia, Wahabinya adalah tradisi budaya yang ada di Arab, dibawa ke sini dipaksakan, yang tidak sejalan akan dibid'ahkan, diharamkan, disirik-sirikan. Kasusnya ini kan orang Salafi Wahabi kan banyak sekali menuduh, menyakiti perasaan orang, mengharam-haramkan sebuah amaliyah yang tidak sejalan dengan mereka, dengan tradisi mereka, dengan budaya mereka. Akhirnya dicap haram, bid'ah, dan lain sebagainya. Mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau mendengarkan petua-petua dari pendapat ulama yang lain. Akhirnya gampang mengharamkan, mensyirikkan. Yang malah berbahaya kan seperti itu. Orang Wahabi itu seperti ini. Saya analogikan begini. Suka menyakiti perasaan orang itu begini. Yanti ini sudah tahu pekerjaannya itu malam, perempuan ini. Dia adalah seorang lonte, saudara. Maaf ya. Yanti ini, kalau ada kesamaan nama, maaf ya, ini hanya contohnya.
Seandainya Yanti ini kerja malam, dia adalah seorang lonte. Tetapi oleh orang-orang Salafi Wahabi dipanggil, bukan manggilnya Yanti di tempat umum, tapi manggilnya begini. Halo lonte. Sini dong lonte. Menyakiti nggak perasaan orang? Kan bisa walaupun dia lonte, kita menghormati, biar tidak menyakiti perasaannya, panggil saja Mbak Yanti. Assalamualaikum Mbak Yanti. Bukan assalamualaikum lonte, bukan kayak begitu. Yang kita sayangkan kan perlakuan-perlakuan seperti itu. Ini kita analogikan seperti itu. Paham? Paham betul? Paham betul? Kata sarana media informasi ofisial, Salafi Wahabi pembenci NU dan Habaib. Itu sudah dari dulu. Maka ketika ada yang membenci Habaib, sama dengan mereka sudah kedoktrin sama kelompok-kelompok yang dasarnya membenci Habaib. Siapa? Mereka adalah orang-orang Salafi Wahabi, saudara. Paham? Siapa yang ingin mendirikan sebuah negara Islam? Di dalam negara ini adalah HTI, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, saudara. Ketika hari ini ada yang mempelopori seolah-olah mereka ini membuatkan fatwa-fatwa, mengumpulkan para ulama untuk mentakik tentang kebangkitan khilafah, siapa lagi mereka? Mereka adalah orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan, yang hari ini rubah rompi, memakai baju dengan nama Multaqo Ulama Aswaja. Hati-hati, ingat-ingat, Multaqo Ulama Aswaja di Jogja. Di Jogja sudah mulai gencar ini, sudah mulai kemana-mana. Mereka mengatasnamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan ulama-ulama multaqonya. Pendapat Gus tentang Ustadz Reza Basalamah terlalu ngiri. Terlalu ngiri, saudara. Kamu mau ceramah apa mau ngasut? Bukan, saya bercerita, bukan ceramah di sini. Mudah-mudahan cerita saya Anda dengerin. Mudah-mudahan cerita saya Anda dengerin. Saya sedang tidak ceramah. Bukan, saya nggak pantas lah kalau ceramah. Saya sedang cerita aja. Ya. Di dalamnya orang-orangnya HTI ya Gus. Betul. Cita-citanya Multaqo Ulama Aswaja ingin mendirikan khilafah. Sama Hizbut Tahrir Indonesia, inti ujungnya adalah khilafah. Yang dipelopori oleh pengacara tompel itu loh, si Kozinuddin itu loh, tau nggak? Kozim. Yang pengacaranya Gus Nur itu loh. Masya Allah. Masih ingat gak kalian? Yang tempel itu loh. Tompel ada tai lalatnya gede itu loh. Kozim siapa itu? Infonya A1 ya Gus. A1 saya bertanggungjawabkan. Kan saya begini-begini kan bin Arya. Pendapat antum soal Ustadz Reza Basalamah. Ya, beliau ngakunya sih orang salaf. Tetapi kadang-kadang saya menyayangkan dia ingkar dengan pendapat ulama yang lain, akhirnya mengharamkan, membid'ahkan sesuatu. Reza Basalamah. Itu yang kadang-kadang saya tidak suka. Anda alirannya boleh, terserah deh. Anda mau alirannya aliran gedabrus kayak aliran-aliran tai kucing kayak terserah. Selama Anda menjaga perasaan orang, saling menghormati, Anda toleransinya terjaga, bukan menjadi intoleran, insya Allah bangsa kita akan kompak di situ. Lihat Amerika, lihat Cina, lihat negara-negara luar sana. Mereka berbeda paham, berbeda agama semuanya. Happy aja. Udah. Jaga satu sama lain, jaga persatuan, jaga perasaan orang, jangan saling menyakiti. Kata Trimundi. Nah, dengerin saya saudara ya. Ini ada komentar dari Trimundi. Arya, Aswaja asli warisan jahiliyah. Kan? Betul nggak tuh? Dia orangnya muncul. Sangel muncul, angel. Ya. Kata Hadi Pamujo, Anda benar Gus, tapi masih banyak sebagian kaum awam yang belum tahu. Makanya saudaraku, Hadi Pamujo, saya gedabrus kayak begini setiap malam supaya banyak orang awam yang mengetahui informasi minimal yang saya sampaikan. Saya ngomong kayak begini A1. Tidak dikurangi, tidak dilebihi. Negara ini tahu. Insya Allah, Allah juga tahu kok. Niat kita apa itu pasti aku yakin Allah tahu.
Negara pun tahu, saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, saudara. NU sekarang pimpinannya demi cuan lah. Kalau nggak cuan terus demi apa? Demi dosa. Kamu tuh ya lucu, picik pikiranmu. Singkirkan ego iri dengkimu itu. Entah itu pimpinan NU, entah itu ustadz, entah itu kiai, semuanya ada hubungannya dengan yang namanya duit. Cok, nggak ada duit tuh nggak bisa dakwah. Nggak ada duit tuh nggak ada manfaat. Kamu tuh lucu. Apa-apa kamu historikan kepada berkaitan uang itu memang nggak segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Lucu, jangan pendek mikirnya. Kamu berbicara dengan wali medsos, harus jangkauannya panjang bener. Bahkan ada hari ini orang itu menstigmakan orang yang bersedekah, orang yang membayar infak, orang yang amal ilmiah dilakukan semuanya sebagai pendawiran. Saya tahu umat muslim di Indonesia bersatu kompak karena apa? Karena persatuan amaliyah. Amal ilmiah. Salah satunya persatuan sedekah, amal jariah, maka banyak tempat-tempat ibadah itu di seluruh Indonesia. Inilah yang bikin orang-orang asing takut kepada umat muslim yang ada di Indonesia. Untuk menghancurkan itu dengan cara apa? Framing. Sedekah itu dimanfaatkan oleh orang-orang dawir. Nanti kalau ada kiai-kiai yang isi pengajian itu tujuannya dawir. Hari ini entah habaib, entah kiai ketika dia pengajian distigmakan dulu oleh kelompok-kelompok pemecah belah bahwa ini orang-orang kiai dan habaib tujuannya dawir. Kau ini semprol. Kamu menstigmakan itu supaya persatuan Islam ini pecah. Semuanya orang amal, orang ngasih bisyarah dikatakan dawir. Lah kalau dawir semua kiai yo dawir, semuanya dawir. Nanti ujung-ujungnya pendeta kamu katakan dawir. Lucu, stres. Ente itu stres ente. Ya, Masya Allah. Kalau nggak ada kiai, nggak dikasih bisyarah, bagaimana dengan dakwahnya? Nabi Muhammad saja diberikan juga sesuatu hal yang sama, melakukan sesuatu hal yang sama. Emang kamu pikir Rasulullah itu miskin? Hah? Kamu anggap Nabi Muhammad itu adalah miskin? Kalau miskin tidak bisa syiar. Kalau Rasulullah kere, miskin, tidak bisa dakwah, saudara. Bahkan Rasulullah rela kekayaannya. Untuk apa? Untuk modal syiar, untuk modal dakwah. Subhanallah. Jangan sembarang. Sekarang kiai, habaib, ceramah, kamu katakan dawir. Otak di mana otak? Amalan rezeki Gus. Ya dana, ya dana, ya dana. Guyon. Kalau Anda ingin membuat sebuah wiritan untuk mencari rezeki, cukup ba'da sholat Anda lakukan dengan wirid ar-royak pakai op, ar-royak di wirid 100 kali ba'da sholat. Tapi jangan lupa tetap ikhtiarnya dijalankan, usahanya dijalankan. Insya Allah tembus sampai langit itu, rizkimu akan dijabah sama Allah, diberikan rizki yang berkah barokah dari Allah. Lakukan itu. Ya. Kalau NU tidak akan pernah membenci habaib. Kalau mereka orang-orang Nahdlatul Ulama, kalau mereka orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak akan pernah mungkin membenci habaib. Kenapa? Habib di Indonesia menjalankan syiar, meneruskan syiarnya Romo Yasin Asy'ari, Gus Dur, sampai dengan ulama-ulama pendahulu kita sampai hari ini untuk menjalankan syiar sebagai amaliyah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka membenci Habib, tanda tanya. Mereka sesungguhnya siapa, saudara? Ingat. Maka Wahabi Salafi dipelopori oleh Ribas. Nanti ada yang seperti itu. Ya? Terus nanti ada lagi orang-orang Aswaja ingin dibentur-benturkan supaya apa? Banyak sekali orang yang menyudutkan Aswaja seolah-olah Aswaja ini adalah teroris. Aswaja orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ingin mendirikan sebuah negara Islam. Kenapa? Ada itu. Multaqo di Jogja itu yang dideklarasikan ramai sekarang. Silakan dicari informasinya. Nanti saya posting di tab komunitasnya. Mereka mengatasnamakan Multaqo Ulama Aswaja. Mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi sebetulnya mereka adalah kelompok-kelompok yang dibubarkan dari Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Cita-citanya sama, mereka ingin mendirikan sebuah negara Islam. Misinya apa? Khilafah. Bagi saudaraku yang tidak paham khilafah, jangan Anda berpikir awam. Oh, khalifah. Beda. Khalifah dengan khilafah itu berbeda, sayang. Kalau khalifah seorang pemimpin, tapi kalau khilafah dia sedang berusaha untuk membangun sebuah sistem.
Kedoknya apa? Kedoknya nanti bawa-bawa kebangkitan nanti. Adanya Al-Imam Mahdi. Turunnya Al-Imam Mahdi. Menyambut Al-Imam Mahdi. Ngimpi. Bukan kayak begitu. Ya, namanya multaqo ulama aswaja. Mereka bukan orang-orang aswaja. Kok Arya tahu? Saya bertanggung jawab. Ini kalau barangkali dari BEN, dari BNPT, dari Densus 88, dari Polri. Kalau saya salah ngomong, tangkap aja saya. Tetapi kalau saya benar, awasin itu kelompok-kelompok itu. Awasin, Pak. Ini bibit-bibit itu radikalis itu. Ingin mendirikan sebuah negara di dalam negara. Pahamnya sangat beda. Ingin mengajukan negara bangsa Indonesia. Oh enak, aku cuma nantang netizen. BEN, BNPT, ya, Densus 88, terus apa Polri. Nah, kalau saya salah ngomong, tangkap saya. Tapi kalau ini benar, apa yang saya sampaikan sedikit. Oke, ini kan jantan kok. Cocok? Masuk Pak Eko? Masuk? Polri harus dengerin saya ngomong dong. Ngomong kayak begini susah Polri. Orang ngomong kayak begini takut. Ini demi negara, nggak main-main. Negara ini soal negara, hati-hati loh. Polri harus tahu, BEN harus tahu, BNPT harus tahu. Ini soal negara. Aswaja tapi ngerokok, wak. BEN dong ngerokok, ya kamu nggak usah ngerokok. Yang ngerokok saya mohon maaf kalau salah ya. Biarkan aku merokok, hobi saya ngerokok. Kenapa? Hanya orang-orang setruk yang tidak merokok. Arya jancuk kau, nggak apa-apa. Walaupun saya jancok, walaupun mulut saya itu ekstrim dan radikal seperti ini, insya Allah masih banyak yang suka dengan saya. Aku mau tanya dari 2000 orang lebih di sini nih, kalian suka nggak sih sama aku kalau ngomong kayak begini? Kalau ngegas kayak begini suka apa enggak? Jawab dong. Suka nggak kalau aku ngomong kayak begini? Kalau nggak suka aku tak beri live. Alasan. Saya suka Gus, alhamdulillah. Suka Bagong, alhamdulillah. Suka ya? Nah, suka. Alhamdulillah kalau suka. Suka Gus, alhamdulillah. Ya Gus, natural aja. Saya natural jadi orang lain, ngapain saya harus mencitrakan bahwa saya adalah orang soleh? Saya bukan orang soleh, saudara. Saya apa adanya. Ya kayak begini karakter saya kalau ngomong. Saya nggak mau mencetikmakan saya itu baik, saya soleh, saya pandai mengeluarkan ayat-ayat dalil. Nanti takutnya Anda meyakini saya bahwa saya itu nanti nabi. Arya nabi, Nabi Arya, saya nggak mau. Masih hidup nih orang, alhamdulillah. Saya masih dikasih kekuatan dan masih dikasih umur panjang sama Allah. Ya berkah doa panjenengan semua yang membenci saya. Saya suka Bang Arya, alhamdulillah. Maka kalau menjadi orang yang beragama non-muslim, jadilah orang yang toleransi, sama seperti orang-orang di lingkup saya, di keluarga saya, di agama saya, Islam rahmatan lil alamin. Soal agama, lakum dinukum waliyati. Urusan agama, urusan hidayah antara insan dengan sang Khalik. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah gitu loh. Siapapun, saya cinta aliranmu apa, agamamu apa, ayo kita semuanya bersaudara. Kita jaga Indonesia dari kelompok-kelompok pemecah belah. Ya? Setuju? Setuju Gus, mantap, alhamdulillahirobbilalamin. Ya? Siapapun saudara-saudaraku mungkin tahu kan, saya dari dulu dibenci umat saya sendiri kadang-kadang. Saudara-saudara saya sendiri yang beragama Islam ketika ada gereja dulu mau dibakar, saya teriak, ya kan? Teman-teman saya yang agamanya Islam sendiri memusuhi saya, anjing kau Arya gini, semacam-macam. Awas kau halalkan darahmu, kamu membela orang-orang Kristen. Padahal tidak. Saya saat itu sedang menjaga marwah agama saya, Islam yang rahmatan lil alamin. Saya sedang menjaga agama saya yang terstigma dalam hati dan jiwa raga saya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Saya menjaga marwah itu, saudara, bukan menjadi intoleran, bukan menjadi radikal. Paham dong? Aku dimusuhi, dipidik sana, dipidik. Was, saya bilang. Macam-macam tak tabrak. No, aku kok mau lawan. Wis to manut Gus Arya, penak-penak. Uripe bahagia, panjang umur.